sini bunda. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di sini hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada kebaikan kami yang bisa membuat kami ada di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih karunia yang begitu besar, kami dijangkau, kami ditarik mendekat, kami dijadikan anak oleh Tuhan. Dan malam ini kami merayakan kebaikan hati Tuhan, karena Tuhan mau datang melawat kami supaya kami boleh memiliki hubungan yang pulih dengan Bapa di surga. Kami jadi anak dan kami boleh menyembah dengan muka dengan Tuhan. Bapak, kami mulai acara perayaan Natal malam hari ini. Mari berkati kami sekalian dari awal sampai pada akhirnya. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan dan kebesaran bagi nama Bapa di surga. Dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap berdiri. Bahwa Yesus lahir akan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Coba katakan samping kiri kanan saudara, Yesus lahir bawa damai sejahtera. Sekali lagi. Coba yang di belakang. Ya. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Salam alaikum. Boleh ketemu. Salam alaikum.
ya. Silakan Pak. Boleh ya? Gak apa-apa ya? Ya. Mungkin kalau di belakang, kalau teman-teman yang lain, ya, yang lain mungkin tidak melihat. Wah ini siapa? Ini siapa? Ya, ini orang-orang yang membesarkan Gereja Sejati. Ya, haleluya. Ada Om Gideon juga, silakan Om Gideon. Ya, silakan Om. Ya, Om Gideon adalah sesepuh kita, penasehat ya. Silakan Om. Pak Robert mungkin antarin Pak Robert. Boleh dituntun Pak Robert ya. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ya.
semua karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Terlebih dari itu Engkau lahir dalam hidup kami. Karena Engkau ada di dalam hidup kami dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Kami punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa di malam yang indah ini kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami, yang memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, memberkati setiap kami. Kami berkata kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur. Kami berdoa. Kita yang percaya berkata amin. Silakan Bapak Ibu Saudara dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebuah kehormatan saya bisa berdiri di depan para sesepuh katanya. Saya kaget, sesepuh yang mana nih? Saya dengan bapak-bapak yang ada di depan ini satu seperjuangan. Kami sama-sama melayani dan beberapa hamba Tuhan juga yang ada di tengah-tengah kita. Dari tadi saya mendengar pemimpin pujian mengatakan 1, 2, 3, pria sejati. Kapan wanitanya? Saya pikir ini ibadah pria saja. Kalau prianya pria sejati, wanitanya masa palsu sih? Jadi wanitanya juga sejati. Jadi kalau saya bilang wanita sejati juga jawabnya sama. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Yes. Wanita sejati. Yes. Yes. Kasih tahu, sama-sama sejati. Kenapa? Karena tadi pemimpin pujian nggak tahu, memang nggak tahu. Karena kalau dia tahu, saya nggak pakai ini, nggak ada kesempatan. Nah, saudara, terima kasih. Saya juga kaget, saya udah ganti nama. Dari pendeta jadi PS. Paduan suara. Saya berpikir cocoknya PS nih, pria sejati ya. Daripada PDT, pendeta tua, mendingan pria sejati. Kasih tahu kiri kanan, kamu pria sejati dan kamu wanita sejati. Ya, terima kasih. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saudara, judul kita malam ini adalah kita lebih dari pemenang. Saya ajak saudara baca Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Karena ayat ini berasal dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya ajak saudara, sekarang pendeta harus lebih lebih up to date. Kalau ngajak jemaatnya buka Alkitab, bilang begini, mari kita buka Alkitab dan smartphone kita. Kenapa? Karena di dalam smartphone ada Alkitab. Hampir dipastikan jemaat lebih suka bawa handphone daripada bawa. Karena apa? Karena di dalamnya ada Alkitab. Baik, kita akan buka. Oh, ternyata sudah di depan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah. Nah, saya percaya ketika kita baca ini tidak terlalu berkesan, saudara. Sampai saudara mengerti siapa si penulisnya dan apa yang dialami oleh si penulisnya. Sampai dia berkata bahwa tetapi dalam semuanya ini, artinya apa? Ada peristiwa-peristiwa yang dia alami sampai dia katakan kita lebih daripada pemenang. Saudara tahu bahwa siapa yang nulis ini? Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, karena dia dulunya penganiaya jemaat, menghancurkan tempat-tempat ibadah, menyiksa orang-orang percaya, dan dia banyak mengalami aniaya juga. Dia banyak mengalami penderitaan. Nah, saya mau ajak saudara, apa sih yang dialami oleh Rasul Paulus? Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saya ajak saudara menemukan ayat ini, kita mau tahu apa sih yang dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 sudah ada di depan, kita baca sama-sama. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi.
Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam. Nah, ini pernyataan Rasul Paulus. Ayat 23 dikatakan, kalau orang lain bilang mereka pelayan Tuhan, saya juga pelayan Tuhan. Kalau mereka bilang saya hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Bahkan dikatakan, saya seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, bahkan ada di dalam penjara berkali-kali, didera di luar batas. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-24, baca sama-sama, 2-3. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Coba saudara perhatikan, aneh kan? 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali, katanya berarti setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa? Kenapa nggak buat 40? Kenapa 40 harus dikurangi? Kenapa? Karena ketika seseorang disesat sebanyak 40 kali, dia tidak boleh disesat lagi. Nah, orang-orang pada waktu itu mau supaya si Paulus ini disesat berulang-ulang. Makanya sebelum 40, yaitu ke-39 kali, dia stop. Supaya apa? Supaya besok, supaya minggu depan, supaya bulan depan, si Rasul Paulus ini bisa disesat lagi. Jadi begitu berat penderitaannya. Terus ayat yang ke-25, kita baca sama-sama, 2-3. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat yang ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan lapar. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya sebagai hamba Tuhan kayaknya nggak ada apa-apa dibanding dengan Rasul Paulus. Kayaknya kita nggak ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa. Kasih tahu kiri kanan kamu, belum ada apa-apa. Jadi kalau sebelum seberapa. Jadi kalau kita mengalami penderitaan yang membuat kita putus asa, kita ingat ayat ini. Ternyata kita belum seberapa. Kalau Rasul Paulus seringkali menghadapi banjir di Jakarta, hari ini banjir mau dihilangin. Jadi sepertinya kita nggak ada lagi tantangan. Dulu orang Kristen banyak penganiayaan, sekarang kagak. Nah, kalau kita baca Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa aku lebih daripada pemenang atau kita lebih daripada pemenang, maka saudara harus tahu dulu latar belakangnya. Kenapa Rasul Paulus bisa ngomong seperti itu? Ternyata penderitaannya sangat luar biasa. Hari ini anak-anak Tuhan sudah dinakbobokkan. Paling senang khotbah, dengar khotbah tentang berkah. Ketika tentang aniaya, kayaknya dia berpikir kayaknya pendeta ini kurang berkah. Makanya khotbahnya nggak ada. Semuanya tentang aniaya. Padahal Rasul Paulus, saudara, ini orang yang dipilih Tuhan, orang yang luar biasa. Separuh lebih dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi penderitaan yang dia alami begitu luar biasa. Jadi seandainya kalau di Indonesia diizinkan lagi penganiayaan, kita ingat Rasul Paulus. Ketika kita ingat Rasul Paulus, kita ingat tema ini, kita lebih daripada orang-orang yang benar. Nah, saudara, saya mau ajak saudara, apa sih rahasianya sampai Rasul Paulus tetap kuat di dalam penderitaan? Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang Kristen nggak kuat. Kalau dia di gereja A, dia nggak ngalami kemenangan, nggak ngalami mujizat keuangan, dia bisa loncat.
ke rumah yang lain. Dia mulai bilang ini gereja ini tidak diberkati Tuhan. Lihat aja pendetanya, udah 5 tahun nggak ganti mobil. Kita cari gereja yang gembalanya diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita lupa bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup dari orang Kristen. 1, 2, 3. Yes. Saudara, jangan takut akan penderitaan. Kita harus tahu rahasianya. Kenapa Rasul Paulus bisa menang? Kenapa Rasul Paulus bisa bicara kita lebih daripada orang-orang yang menang? Saya ajak saudara rahasianya. Coba saudara buka Roma 8 ayat 38, 39. Kalau ini ayat 37, kita terusin rahasianya. Kenapa Rasul Paulus bilang ngomong kita lebih daripada pemenang? Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita tunggu dulu sampai di depan muncul. Roma 8 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Ya, sudah ada, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini rahasianya, saudara. Ayat 37 menyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Ayat 38, 39 rahasianya. Rasul Paulus bilang nggak ada kuasa apapun, baik yang ada di bumi maupun yang di atas, baik yang ada dimanapun, nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara percaya akan hal itu? Tapi nggak berhenti di sini, saudara. Kenapa? Karena tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ada tanda koma. Kenapa? Karena dia mau melanjutkan yang ada dalam Kristus Yesus. Berarti orang yang hidupnya lebih daripada pemenang adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Di luar itu nggak bisa. Nah, banyak kali orang Kristen nggak ngerti identitasnya ini, bahwa hidupnya ada di dalam Kristus. Tahun 85 saya berangkat sama istri saya, dulu dia calon, masih pacaran. Kami berangkat sama-sama menyerahkan diri jadi pendeta, pergi ke Jawa Tengah untuk sekolah di sana. Dosen saya menjelaskan sebuah perumpamaan yang sampai hari ini saya ingat terus. Apa yang dimaksud ada di dalam Kristus? Saya kasih contoh. Ada yang punya uang koin 1000-an, 500-an atau 200-an, silakan. Kalau sesepuh kelihatannya kayaknya yang besar-besar semua. Oh, ada juga. Oh, dia. Saudara lihat, saudara, ini di tangan saya ada uang koin 1000 rupiah. Menurut saudara besar atau kecil? Jangan lihat nilainya, kalau lihat nilainya kecil, barangnya juga kecil. Ini hidup kita, ibaratnya hidup kita ini nggak ada artinya apa-apa, bisa hilang begitu saja. Ketika jatuh di jalan, kita nyari juga susah. Mungkin dia udah jalan ngegelinding, ketendang orang, kena ban mobil orang, wah mencang kemana-mana dan pergi kemana-mana nggak tahu. Kecil, hidup kita ini nggak ada artinya apa-apa. Tapi karena kita percaya Yesus, Yesus membuat kita ada di dalam Kristus Yesus. Seandainya ini tangan saya Yesus, tangan saya ini, tangan kiri saya Kristus. Jadi kata firman Tuhan, orang yang percaya Yesus ada di dalam Kristus.
ada nih di dalam Kristus. Hidup kita tersembunyi. Dan firman Tuhan Yesus bilang gini, aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi seandainya ini hidup kita, lalu ada di dalam Yesus, lalu Yesus ada di dalam Bapa, double porsi perlindungan kita. Nggak kelihatan. Makanya ketika kita ngerti ini, waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi tantangan, bukan kita yang menghadapinya. Siapa dulu yang menghadapinya? Bapa dulu, Kristus dulu. Itulah artinya kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ngerti ini, wah luar biasa. Kita nggak takut apapun, penderitaan kan, termasuk setan pun kita nggak takut. Tanya kiri kanan kamu, masih satu setan nggak? Di jemaat kami ada ibu-ibu yang badannya besar, saudara, besar. Beberapa hari yang lalu ada jemaat kami juga yang meninggal. Kira-kira jam 1.20 meninggalnya, tengah malam. Lalu istri saya tanya, Bu, ibu datang nggak pada waktu itu? Ih, takut saya katanya. Takut apa? Takut setan katanya. Ya Bu, ibu gede begini takut setan katanya. Saudara, seringkali kita nggak menyadari kita takut sama setan. Saudara dengar baik-baik, setan biar kita takut. Betul. Makanya setan bingung, kok dia juga kabur ya? Gua aja takut, kok dia ketakutan gitu. Iya. Kenapa saudara? Karena kita nggak sadar bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ada di dalam tangan Bapa. Mana ada orang yang bisa berbuat sesuatu yang jahat sama kita? Nggak. Ketika kita ngerti ini, makanya Rasul Paulus bilang yang ada di dalam Kristus. Nah, kalau saudara ngerti kebenaran ini, saudara akan ngomong sama seperti Rasul Paulus. Kuasa apapun, tantangan apapun, penderitaan apapun, siapapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi pulang dari Natal ini, sadarlah bahwa hidup saudara ada di dalam Yesus. Berani dong, berani. Bukan memberanikan diri, memang berani. Kenapa? Karena ada di dalam Yesus. Ketika engkau berjalan di lembah kekelaman, Yesus ada. Kenapa? Karena kamu ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya. Nah, kalau kita mengalami kelaparan, Yesus juga mengalami kelaparan. Dan percaya saya, saudara, Yesus pasti buat mujizat. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Kasih tahu kiri kanan, tenang, hidupmu ada di dalam Yesus. Habis sering kali kita ketakutan. Walaupun udah ada di dalam ketakutan, nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti waktu Yesus ada di dalam perahu lagi tidur, muridnya di perahu sama-sama, datang angin ribut, badai, wah gelombang, mereka ketakutan. Yesus tenang aja, dia tidur aja. Saking takutnya muridnya bangun, guru bangun. Kamu nggak peduli ya, kami mau binasa ini. Kan Yesus tenang ya. Kami ribut, tenang ya. Tenang lu. Kenapa kita begitu takut sama seperti murid-murid itu? Kalau toh kapal itu tenggelam, Yesus masih nolong kita. Amin. Kenapa dia ahli berjalan di atas air? Yes. Dia ambilin hantu-hantu, ditaruh di pundaknya juga dia kuat. Nah, ini contoh, saudara. Kalau kita tahu kebenaran siapa kita di dalam Tuhan, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kita akan ngomong kita lebih dari benar. Amin. Kasih tahu kiri kanan lagi, kamu ada di dalam Yesus. Rahasia yang kedua, saudara. Rahasia yang kedua. Ini ayatnya masih menyambung. Coba Roma 8 ayat 33. Supaya Pak Robert nanti pulang nggak jegat saya kembalikan dulu Pak. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat yang ke-33. Baca ayat ini dengan mantap. 2, 3.
Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa? Kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara, mengikuti gak waktu Pak Jokowi dipilih oleh rakyat jadi presiden, lalu sumpah jabatan di gedung MPR, DPR, lalu keluar, lalu diarak sampai ke Monas. Saudara lihat di TV kan? Begitu luar biasanya orang pilihan. Tapi masalahnya Pak Jokowi dipilih oleh rakyat. Saya dan saudara dipilih Tuhan. Amin. Pak, tapi kan rakyatnya nggak ada ya. Lupa. 2/3 malaikat di sorga sorak-sorai. Kenapa? Karena sepertiganya diambil Mas Iblis. 2/3-nya sorak-sorai. Pak Raymond dipilih oleh Tuhan, Pak Taslim dipilih oleh Tuhan, Pak Gideon dipilih oleh Tuhan. Semua malaikat bersorak-sorai. Yang ada waktu ngiring Jokowi nggak seberapa. Itu paling berapa? Ya nggak ada jutaan kali ya. Paling nggak ada lebih 5 juta lah. Sudah tahu penduduk sorga, malaikat-malaikat. Waktu saya dan saudara dipilih menjadi orang pilihan Tuhan, sejak hari itu, sejak kita dipilih, pengawalnya banyak. Kasih tahu kiri kanan, pengawal kita banyak. Makanya bingung kalau orang Kristen masih takut, dia nggak ngerti ada pengawal. Kiri kananku ada Tuhan, ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Betul? Nah, kalau kita sadar kiri kanan kita ada Tuhan, depan belakang ada Tuhan, dalam diri kita ada Tuhan, kenapa kita mesti takut? Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena orang pilihan Tuhan nggak sembarangan, dijaga, dipelihara. Kenapa? Karena kita pilihan Tuhan. Kenapa kita dipilih? Karena kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin perempuan. Waduh, saudara, ketika saya ngerti ini, hebat juga ya orang Kristen ya. Tapi sayang banyak anak-anak Tuhan ya, kenapa gua jadi Kristen? Miskin lagi katanya. Kasih tahu kiri kanan, tenang aja, kamu orang pilihan Tuhan. Pasti kalau kita orang pilihan Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan cukupkan kita. Kenapa dipelihara? Burung aja bukan pilihan Tuhan, cuma ciptaan Tuhan dipelihara. Saudara perhatikan, kalau saudara pernah pelihara burung, saya punya teman pelihara burung. Saya tanya, burung bisa stres nggak? Enggak katanya. Tiap pagi nyanyi katanya, nyanyi terus. Iya, banyak orang Kristen kok nggak kayak burung gitu, stres mulu. Kenapa? Bersuka cita. Ya kecuali pemiliknya kurang aja disemprotin jadi stres. Kita lebih dari burung kata firman Tuhan. Kalau burung aja dipelihara oleh Tuhan, siapa kita? Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama ada di dalam Tuhan. Yang kedua karena saudara pilihan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa ngomong kita lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Pria sejati. Wanita sejati. Wah, keren. Jadi mulai sekarang JGSK. Apa sih Pak kepanjangan ini? Jaringan Gereja Sahabat Kota. Sahabat biasa. Saya sehati memberkati kota, luar biasa Pak. Makanya saya datang kembali sangat bergairah. Karena apa? Karena sesepuhnya hadir di sini. Dia cuma utus anak buah. Ayo datang. Kita tepuk tangan dulu dong. Tapi yang luar biasa, kita lebih daripada pemenang.
Terakhir saudara, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena bukan kita yang berperang, karena Yesus yang berperang. Satu kali Daud, si remaja ini diutus oleh ayahnya, tolong lo bawa makanan buat kakak-kakakmu udah lama nggak pulang berperang, kita nggak tahu gimana nasibnya. Ya udah, bawa makanan. Daud mulai berangkat bawa makanan. Daud yang masih remaja belia, nggak ngerti apa-apa. Dalam perjalanannya ketika dia sampai, dia dengar suara yang keras yang menghina Tuhan Allah Israel. Aduh, dia terganggu saudara. Ini siapa orang kafir ini berani menghina Tuhan Allah bangsa Israel? Dia tanya-tanya, oh itu Goliat. Waduh, itu luar biasa, nggak ada yang berani, termasuk Raja Saul pun nggak berani. Mereka semua ketakutan, kami semua ketakutan. Lalu dia tanya, bagaimana kalau aku bisa lawan dia? Hah, kamu? Ya udahlah, bawa ke Saul. Saul tanya, punya pengalaman apa? Ya, nggak punya pengalaman perang, tapi saya punya pengalaman menjaga domba saya. Kalau ada beruang, kalau ada singa yang mau menerkam domba, dia harus berhadapan dengan saya. Saya robek mulutnya dan saya patahkan mereka, saya kalahkan mereka. Oke, pakai pakaian saya. Dia pakai, wah kayaknya nggak cocok, keberatan, besaran. Dia mulai jalan. Lalu dia mulai ambil 5 batu. Saudara tahu dia mulai ambil 5 batu. Menurut saudara batunya besar atau kecil? Batu besar nggak mungkin dia bawa. Pasti batu kecil. Dia bawa batu kecil, dimasukkan ke sakunya. Lalu dia mulai ambil satu dan dia mulai berhadapan dengan si Goliat ini. Lalu dia lepaskan itu saudara. Menurut sejarah manusia, tidak mungkin batu itu bisa tembus helmnya si Goliat. Nggak ada saudara. Tapi tahukah saudara, waktu Daud menghadapi Goliat, suasana sorga bersuka cita. Dan Tuhan beri pengumuman, semua malaikat, lihat, ada anak kecil yang berani berhadapan dengan si raksasa itu. Semua lihat, wah luar biasa ini, dahsyat banget ya anak kecil. Malaikat yang satu bilang, jangan-jangan dia frustasi kali ya, nekat banget ya. Enggak, memang dia percaya ini orang pilihan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan beserta dia. Jadi waktu batu itu dilepas, Tuhan cuma bilang gini, kakak tangkap batu itu, tapi jangan tahan, ikutin aja. Jadi batu itu yang kecil ditangkap sama tangan malaikat. Nah waktu jalan, ya pasti dong, mana ada yang tahan sama tangannya malaikat. Herodes aja ditampar mati. Ya kan kata firman Tuhan, ditampar mati kan? Apalagi ditonjok sama malaikat. Makanya Goliat kalah. Saudara nggak ketemu di Alkitab, ini cerita saya. Nabi inti ya. Kalau saudara tahu bahwa saudara orang pilihan Tuhan, Tuhan selalu bela, Tuhan selalu ada di dia. Tuhan tidak akan tinggal dia. Apapun yang saudara alami, sepertinya saudara nggak mampu, di saat itulah tangan Tuhan bekerja. Amin. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Kasih tahu kita jangan kalah lagi dong. Bangkit, kita lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena bukan perbuatan kami, tapi perbuatan Yesus yang telah membuat kami lebih daripada pemenang. Yesus membuat kami ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapa, dan Allah telah memilih hidup kami. Allah berpihak atas hidup kami. Sebabnya Tuhan, malam ini di malam Natal JGSK, jaringan gereja Sahabat Kota, sehati memberkati kota, mereka akan tampil di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, untuk memberkati kota Jakarta ini. Allah memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Allah memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang terlibat di dalamnya. Allah memberkati seluruh pria-pria, wanita-wanita yang terlibat di dalamnya. Mereka pilihan Tuhan. Bersama dengan Tuhan mereka akan melakukan perkara-perkara besar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan,
Mulai malam ini aku mau melihat hidupku seperti Tuhan melihat. Mulai malam ini aku percaya bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Dilindungi, dijaga, dipelihara, dipimpin oleh Tuhan. Aku tidak akan takut lagi Tuhan, karena aku lebih daripada pemenang. Aku pilihan Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jesus. Boleh ikuti saya berdoa sebentar. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan saya bahwa saya ada di dalam Yesus. Saya orang pilihan Tuhan. Saya dipimpin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tuhan menyertai hidup saya, sehingga tidak ada apapun dalam dunia ini, dalam hidup ini, yang bisa memisahkanku dari kasih Tuhan. Karena aku ada di dalam Yesus. Aku lebih daripada orang-orang yang benar. Bukan karena perbuatanku, tapi karena perbuatan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapak. Saya pulang dari tempat ini dengan sadar sesungguhnya saya lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Waktu beri. Wanita sejati. Kasih high five, katakan engkau lebih daripada pemenang. Memberikan estafet lilin-lilin besar kepada jemaat Tuhan malam ini. Kita nyanyi bersama-sama malam kudus suci-sucinya. Ayah bunda tinggallah terus. Jaga anak yang maha kudus. Anak yang maha kudus. Anak dalam malam. Anak dalam malam. Anak di dalam malam. Hai lihatlah dengan mata
Rohnya Kudus 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang anak yang menjadi juru selamat kami semuanya. Istimewa pada malam hari ini kami mendengar kebenaran daripada firman Tuhan, di mana firman Tuhan beritahu bahwa kami semuanya adalah umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berbangga. Kami semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami berbangga Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu. Kami berbangga Tuhan, kami boleh ditebus. Kami telah dibeli dengan tunai. Kami dijadikan anak-anaknya. Bahkan kami juga boleh mempusakai akan kerajaan surga. Kami mendengar penderitaan daripada Rasul Paulus. Jikalau pada malam hari ini ada di antara kami yang berkumpul yang mengalami begitu banyak penderitaan, tapi kami katakan penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Judulnya adalah hatimu, hati kita semua itu menjadi bilik terindah bagi Tuhan. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara di dalam dirinya sendiri. Seakan-akan dia merenungkan kenapa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Sekiranya aku mengingat lagi ketika aku hadir pertama kalinya, melihat bagaimana kehidupan manusia yang kuciptakan. Sebab telah lama aku dengar tentang mereka, kabar yang sungguh mengeluhkan hatiku. Aku telah merancangkan dari mulanya bahwa mereka akan hidup di hadapanku, bersama denganku selamanya. Jika mereka bersamaku, pastilah mereka tidak akan kekurangan. Aku sedih ketika waktu itu di rumah yang begitu indah dan mewah yang kuberikan sebagai hadiah pertamaku, aku mendapati mereka telanjang. Ya, telanjang di tengah-tengah kelimpahan yang sudah aku sediakan. Hanya bagi mereka. Mengapa? Saat itu, setelah ribuan tahun, aku mengunjungimu. Aku mendapati engkau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, hingga kehadiranku tidak engkau pedulikan. Tak ada tempat di rumahmu bagiku untuk menghangatkan tubuh mungilku yang kedinginan. Tak ada satupun bilik yang kosong di rumahmu, yaitu hatimu. Tetapi hanya kandang hewanmu yang tersisa untukku. Namun tak mengapa, karena itu pun sudah cukup bagiku. Tapi hari ini, saat ini, semua orang tertuju pada peristiwa ini. Selamat datang Tuhan Yesus, sang bayi yang begitu mungil, lahir dengan kemiskinannya, tetapi kaya dengan karyanya. Yesus,
Engkau menghadirkan senyum yang manis. Yesus, Kau menghiasi jiwaku dengan kegembiraan. Kau hadir dengan sejuta makna di hatiku. Hatimu, hati kita semua. Ya, inilah peristiwa Natal. Natal. Kehadiranmu menyejukkan hatiku. Kehadiranmu menyejukkan mereka yang resah hatinya. Kehadiranmu memenangkan mereka yang gelisah hatinya. Kehadiranmu mendamaikan mereka yang sedang marah hatinya. Tetapi kehadiranmu juga menyembuhkan mereka yang masih terluka hatinya. Aku akan tinggal selama-lamanya di bilik hatimu. Selama engkau masih merelakan hatimu menjadi tempat tinggal yang terindah bagiku. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Shalom. Makasih para panitia buat waktunya. Saya sama istri mau saksian pujian. Hah? Oke, masih boleh.
kesaksian. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali ya dua artis kita yang kita undang jauh, ada Pak Alek. Sukses, haleluya. Kami persilakan.
Shalom. Shalom. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes. Wanita sejati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan baik berkat terselenggaranya acara ini karena Tuhan beserta kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Gideon, Pak Raymond, Bapak Tarsim, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili teman-teman panitia Natal meminta maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Kami minta maaf. Saya saluran kami, terima kasih. Grogi jawabannya ya. Oke. Ya. Singar mana singar? Iya, 2 orang singar bantu saya. Ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku Sayang saya. sayang disayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan sayang disayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan. Dari tadi nggak ada wanita bijak, nanti wanitanya akan marah nanti habis pulang dari tempat sini. Wanita Oke. bijak. Ya, ada beberapa momen malam ini ya. Yang pertama adalah kita bulan ini tidak ada pasutri. Ya, pasutri akan dilanjutkan lagi tahun Januari. depan. Ya, yaitu Januari, minggu keempat. Ya, kemudian bulan depan atau tahun depan kita juga akan adakan lagi kompas, yaitu minggu kedua, tanggal kalau nggak salah tanggal 12 ya kalau nggak salah. Ya, jadi bapak-bapak yang ada di sini kami undang untuk hadir di kompas kami di JGSK, di tempatnya di GSJA di Cendrawasih. Ya, jam 7 kita mulainya setiap hari Selasa minggu kedua, dan minggu keempat kita ada pasutri. Ya, jadi bapak ibu yang hadir malam ini kami juga undang untuk datang di pasutri kita bulan depan, ya, tahun depan 2015. Ya, setahun lagi kita akan ketemu. Ya, ya, pengumuman yang kedua, ya, kita JGSK akan adakan men's camp lagi, ya, camp Priajati di bulan Maret tanggal 21 dan 22, ya, di dekat Safari. Ya, teman-teman yang belum ikut, ya, boleh daftar ke kami, ya, panitia yang ada di belakang, ya, atau yang sudah ikut tapi temannya belum ikut. Nah, silakan ya bawa teman-temannya ikut, kasih tahu, ya, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti, ya. Oke. Teman-teman siap untuk bawa jiwa-jiwa buat JGSK, buat Tuhan. Amin. Ya, ya. Yang ketiga, ya, kita juga akan nanti mengadakan mission trip. Ya, saya dengar tadi Pak Rudi siap ya Pak Rudi untuk ikut kita gabung nanti ya. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, kita kalau nggak salah tanggal berapa Pak Sam? Selesai lebaran pokoknya. Ya, kurang lebih ya selesai lebaran ya. Kita akan berangkat ke Jawa Tengah. Ya, teman-teman nanti mulai nabung kita, ya. Selesai lebaran kita akan berangkat ke Jawa Tengah untuk mission trip lagi. Ya, sekian pengumuman dari saya, ya. Oh iya, ada satu pengumuman lagi, ya, yaitu kita diundang
untuk Natalan di Wali Kota Jakarta Barat. Ya, tepatnya di gedung B lantai 2 jam 5 sore ya, tanggal 11 hari Kamis. Ya, teman-teman di JGSK ya, semua diminta untuk hadir ya. Saya ulangi lagi ya, di kantor Wali Kota gedung B ya, lantai 2 jam 5 sore tanggal 11 hari Kamis. Ya, sekian, terima kasih, Tuhan Kati. Sorry, ini PS ini memang saya nggak tahu, saya disuruh begitu ketiknya. Kenapa? Saya juga pikir pendeta atau siapa, saya juga tanya, kok disuruh PS? PS itu biasanya orang pakai pastor, Pak. Oh, pastornya Inggrisnya. Nggak apa-apa. No problem. Tadi saya coba membangkitkan icebreaker. Oh, Bapak yang buat ini? Iya. Oh, jadi Bapak jangan merasa salah, Pak. Enggak. Problem, Pak. Cuma aku supaya ada icebreaker. Icebreaker ya, mencairkan doa ya, Pak. Iya. Selamat berkati, Pak, ya. Berkati, Pak. Selamat berkati sekali lagi. Ini anak saya. Ini anak ya? Iya, anak. Ya. Oh, iya. Itu berkati.